Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Ya, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita bersyukur kita masih diberi kesempatan untuk kita beribadah pada Tuhan Yesus. Ya, sebelum kita beribadah, harap dilihat ya untuk HP, handphone yang belum di silent atau dimatikan, tolong untuk di silent atau dimatikan sementara ini ya. Jadi kita akan memulai ibadah kita. Saya silakan Bapak Ibu untuk ambil satu sejenak untuk memohon pimpinan dari Tuhan. Ya, jemaat saya undang kembali berdiri. Kita akan menyanyikan satu lagu dari KPPK nomor 254, Ku Perlukan Juru Selamat. Setia memelihara ciptaannya untuk selama-lamanya. Amin. Sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Tuhan besertamu. Silakan dulu. Nats yang mengawali ibadah kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Mazmur 44 ayat 2 sampai 4. Saya akan bacakan. Ya Allah, dengan telinga kami sendiri telah kami dengar. Nenek moyang kami telah menceritakan kepada kami perbuatan yang telah kau lakukan pada zaman mereka, pada zaman purbakala.
Engkau sendiri dengan tanganmu telah menghalau bangsa-bangsa, tetapi mereka ini kau biarkan bertumbuh. Suku-suku bangsa telah kau celakakan, tapi mereka ini kau biarkan berkembang. Sebab bukan dengan pedang mereka menduduki negeri, bukan lengan mereka yang memberikan mereka kemenangan, melainkan tangan kananmu dan lenganmu dan cahaya wajahmu, sebab engkau berkenan kepada mereka. Kita akan masuk ke dua paruan dosa. Kita menyanyikan pujian dari KPPK nomor 84, Batu Zaman yang Kedua. Kita akan memasuki doa pengakuan dosa. Kita akan memohon pada Tuhan, biar Tuhan boleh mengampuni segala setiap dosa-dosa kita. Mungkin ada yang kita lupa, mungkin ada yang perbuatan kita yang tidak sengaja maupun dengan sengaja. Kita memohon pengampunan dosa dari Tuhan. Mari saya silakan Bapak Ibu untuk ambil satu sejenak untuk memohon pengampunan dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami datang kembali padamu ya Tuhan, untuk kami mengakui segala kesalahan-kesalahan kami. Mungkin kami berbuat dengan sengaja atau tidak dengan sengaja. Ampuni ya Tuhan. Berikan belas kasihan kepada kami semua anak-anak-Mu ya Tuhan. Ampuni segala kesalahan-kesalahan kami. Kami serahkan kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Selanjutnya Kau berkati Tuhan ibadah ini sampai selesai. Kau berkati hamba-Mu Pendeta Sutopo menerangkan firman. Berkati juga setiap kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, sebelum bangkit berdiri, kita akan membaca berita anugerah. Berita anugerah pada pagi hari ini diambil dari kitab Efesus 2 ayat 19 sampai 22. Kita akan baca secara bergantian. Saya akan baca dulu ayat 19. Setelah itu Bapak Ibu untuk secara bergantian ayat 20, 21 sampai 22. Berita anugerah Efesus 2 ayat 19 sampai 22. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah.
Di dalam dia tumbuh seluruh bangunan, tapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Damai Tuhan beserta kita. Ya, kita akan menyanyikan pujian dari KPPK nomor 227, Iman Umatnya yang Hidup. Persembahan pujian dari Voice Cafe. Setelah selesai kita akan duduk kusuk untuk mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Pendeta Subrota. Ya, saya silakan Voice Cafe.
ada persembahan pujian dari Voice Cafe. Kiranya syair lagu ini boleh menjadi sebuah tekad dan kerinduan, khususnya buat para bapak-bapak yang hari ini kita peringati Hari Bapak, Father's Day. Menjadikan hidup kita, diri kita sebagai rumah doa, sebuah doa bagi Tuhan. Kita akan persiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa, kami bersyukur hari ini kami diberikan kesempatan kembali dalam ibadah yang kami ikuti bersama-sama. Kami mendapat anugerah untuk bisa mendengar kembali pemberitaan firman. Engkau berbicaralah pada kami telah siap untuk mendengar apa yang Tuhan katakan melalui pemberitaan firman-Mu saat ini. Roh Kudus siap bekerja, mengurapi untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan, dan juga untuk setiap kami yang akan mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan buka bersama-sama Alkitab kita. Kita akan membuka dari surat 1 Petrus pasal yang kedua. 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Kita akan membacanya secara bergantian. Saya akan membaca ayat yang bernomor ganjil, kemudian jemaat sekalian akan membaca ayat yang bernomor genap, bergantian sampai ayat yang ke-10. Sudah mendapatkan semua? Jemaat yang hari ini hadir dalam ibadah, semua bawa Alkitab enggak ya? Bawa HP ya? Ya nggak apa-apa deh, minimal ada Alkitabnya di dalam HP-nya. Bawa ya? Bawa semua? Oke, kalau bawa kita akan mulai baca bergantian. 1 Petrus pasal 2 ayat yang pertama. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka bersandung padanya karena mereka tidak dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia kita yang membaca, merenungkan, dan yang melakukan firman itu dalam hidup kita. Haleluya. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita bersama-sama memperingati Hari Bapak Internasional, Father's Day. Kalau bulan lalu Mother's Day.
hari ini Father's Day. Kita bersyukur di momen Hari Bapa tadi vokal grup Voice Cafe. Tahu ya kepanjangan dari Voice Cafe ya? Bukan kepak-kepak. Bukan. Voice Cafe itu suara kaum pria. Jadi di hari Father's Day ini, para bapak mengungkapkan sebuah tekad melalui pujian. Jadikan aku rumah doa. Dan di momen Hari Bapa pada minggu ini, firman Tuhan akan kita renungkan bersama-sama bicara tentang batu hidup untuk pembangunan tubuh Kristus. Saya tanya kepada anak sekolah minggu yang hadir hari ini, pernah lihat orang yang bangun rumah nggak? Mike. Kalau nyebut nama Mike enak di luar kepala udah ya. Mike pernah lihat orang bangun rumah nggak? Pernah ya? Oke. Ketika seorang itu mau bangun rumah, apa dulu yang perlu dipersiapkan, Mike? Perlu pikir-pikir dulu ya, pikir dulu kira-kira kalau saya bentuk bangunan rumahnya seperti ini, perlu biayanya berapa besar? Terus saya punya uang berapa? Kalau uang saya terbatas, saya tentu di dalam memilih bahan-bahan yang akan dipakai untuk bangun rumah itu, bahan-bahan yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan kita. Sekarang ini bahan-bahan bangunan itu banyak sekali, berbagai macam variasi harga. Mau harga yang paling murah ada nggak? Ada. Jangan bilang nggak ada. Ada bahan yang paling murah. Ada yang bahan yang murah, paling murah, mahal, paling mahal. Yang mana yang akan kita ambil? Pilih yang paling murah. Bangun rumah pakai bahan paling murah, sebentar ada goyangan angin sedikit, hancur. Mau seperti itu? Kalau kandang ayam sih nggak apa-apa. Tapi kalau kita tinggal di rumah itu, kita pakai bahan-bahan yang murahan, risikonya terlalu besar bagi kita. Apalagi sekarang ini dengan ancaman-ancaman kadang-kala suka terjadi gempa. Kalau bahan yang tidak baik, akan mencelakakan kita yang tinggal di rumah ini. Jadi harga barang yang akan kita pakai akan menentukan kekuatan dari rumah itu yang akan kita bangun. Pembangunan rumah dimulai lebih dahulu dengan fondasi yang akan dibuat. Dan ini memerlukan waktu yang panjang, waktu yang lama untuk orang mempersiapkan fondasi itu. Kalau sudah fondasi itu dibuat, mulailah akan dibangun rumah itu di atas fondasi. Tadi saya tanya kepada Mike kalau tukang lagi bangun rumah, kan nanti susun nih dengan bahan-bahan untuk bikin dindingnya. Pakai bahan apa itu Mike? Yang pernah Mike lihat? Ada rumah bentuk rumah kayu ada ya? Rumah beton kan ada. Tapi fondasinya dari apa? Kalau misalnya bangun rumah kayu, dari apa tuh? Saya selama ini kalau lihat orang tukang lagi bangun rumah, mau bentuk rumahnya rumah kayu, biasanya tetap pakai batu kali untuk fondasi pertama. Jarang sekali pakai kayu. Fondasinya dari batu, kemudian baru di atasnya pakai bahan-bahan kayu. Misalnya yang dipakai sekarang ini lagi tren pakai hebel, bahan hebel ya, atau bata ringan orang suka katakan seperti itu. Ada juga pakai bata merah, wah macam-macam. Tapi sekarang bata merah udah ditinggalkan orang karena nggak praktis, lambat membangunnya. Tapi kalau dengan hebel itu sekali pasang 20 cm cepat sekali didirikan bangunan rumah itu. Nah, itu bicara tentang membangun sebuah bangunan rumah. Nah, demikian halnya juga ketika kita berbicara tentang kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen,
kita sama-sama sekarang ini sedang melaksanakan pembangunan tubuh Kristus di tengah dunia. Diingatkan di dalam Efesus pasal 2 tadi, ayat 19 sampai 22, kita ini dikatakan bukan lagi sebagai orang asing, pendatang yang ada di tengah dunia ini, tapi kita sekarang adalah kawan sewarga, orang-orang kudus, dan sudah menjadi anggota keluarga Allah. Kita bukan orang asing lagi. Kita bukan orang asing ataupun pendatang yang hadir di dunia ini, bukan. Kita sebagai warga kerajaan Allah, warga anggota keluarga Allah itu. Dan kita sama-sama dipanggil sebagai satu tubuh Kristus untuk bersama-sama membangun tubuh Kristus itu di tengah dunia. Nah, menjadi pertanyaan bagi kita, ketika tubuh Kristus dibangun, tentunya memerlukan fondasi untuk pembangunan itu. Fondasi ini apa sebetulnya? Di dalam pembacaan Efesus pasal 2 tadi, dikatakan fondasinya adalah pengajaran para rasul dan para nabi yang berpusat pada pribadi Yesus. Itu fondasi. Jadi tubuh Kristus dibangun di atas dasar pengajaran para rasul dan para nabi itu yang fokusnya adalah Kristus. Kemudian juga dikatakan Kristus Yesus sendiri sebagai batu penjuru. Pernah lihat nggak yang namanya batu penjuru itu apa sih sebetulnya? Batu penjuru. Jadi kalau orang tukang bangun rumah, dia akan tetapkan satu batu sebagai batu penjuru. Jadi semua arah nanti akan tertunjuk pada batu penjuru itu. Mau arahnya kemana? Harus berfokus pada batu penjuru. Jadi pembangunan tubuh Kristus berpusat pada batu penjuru itu. Batu penjurunya siapa? Kristus. Jadi dalam Yesuslah seluruh tubuh itu pada akhirnya seluruh bangunan yang dibangun itu akan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus. Hal yang kedua kita akan lihat apa peran orang yang percaya dalam membangun bangunan bait Allah itu. Dalam membangun tubuh Kristus itu. Peran orang percaya itu sebagai apa? Mereka dipakai sebagai batu hidup yang disusun menjadi bangunan Allah. Waktu seorang tukang akan membangun rumah itu, dia tentunya memilih batu apa yang akan dipakai. Kalau kita tanya kepada yang jual bahan-bahan bangunan, banyak nggak pilihan yang ditawarkan kepada kita tentang batu yang akan dipakai? Banyak sekali. Mulai dari pasir saja, saya kaget tuh waktu datang ke yang jual bangunan, bahan bangunan. Saya bilang, saya mau beli pasir. Dia bilang, pasirnya mau yang jenis apa? Kan kita bingung nih. Kemudian ditawarin lagi, harga-harganya berapa? Beda jauh sekali. Ini pasirnya murah, tapi kualitasnya jelek. Ini pasir mahal, kualitasnya pahit. Yang mana akan kita pilih? Kemudian juga ketika akan membangun dinding-dinding bangunan itu, ditawarkan, mau bangunnya pakai dinding apa? Batu bata. Batu bata pun juga ada macamnya. Ya, mau pakai hebel pun ada macamnya. Berbagai jenis kualitas ditawarkan kepada kita. Nah, kalau kita sebagai bagian untuk membangun bangunan Allah itu, tubuh Kristus itu, kita dikatakan sebagai batu hidup. Tentunya kita harus memiliki spesifikasi tertentu untuk dianggap layak dipakai sebagai batu hidup membangun bangunan Allah. Enggak asal-asalan. Jangan kita pikir karena saya sudah percaya kepada Yesus, saya mau menyerahkan diri saya untuk menjadi batu hidup membangun bangunan bait Allah itu.
membangun tubuh Kristus. Tuhan katakan nggak sembarangan. Kalau kita baca di dalam pembacaan 1 Petrus pasal yang kedua, ayat 1 sampai ayat ke-10, diberi pedoman bagi kita tentang spesifikasi apakah yang harusnya kita penuhi untuk Tuhan bisa memakai kita menjadi batu hidup itu. Ada 2 hal dikatakan di sini. Kalau kita mau dipakai untuk dipakai sebagai batu hidup, yang pertama dikatakan harus ada yang dibuat atau yang dibersihkan. Harus ada yang dibuang atau dibersihkan. Coba kita perhatikan di ayat yang pertama dari 1 Petrus pasal yang kedua. Apa dikatakan di sana? Karena itu, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. 5 hal disebutkan ya. Jadi kalau engkau mau dipakai oleh Tuhan sebagai batu hidup untuk membangun bangunan Allah itu, buang 5 hal ini. Bahaya nggak 5 hal ini kalau ada di dalam diri orang-orang percaya ketika dia dipakai menjadi batu hidup untuk membangun bangunan Allah itu? Bahaya. Segala macam kejahatan. Berarti orang Kristen banyak nggak yang melakukan kejahatan? Siapa di sini yang pernah pergi kunjungan ke penjara? Bukan pernah masuk penjara ya? Siapa yang pernah kunjungan ke penjara? Pernah ya? Waktu kita kunjungan ke penjara, kita tanya, nama Bapak siapa? Ada nggak yang namanya Yohanes di sana? Banyak loh. Saya pernah kunjungan, kenalan, namanya siapa Pak? Paulus. Ah, kaget saya, Paulus. Ya kitab nama Paulus luar biasa itu. Ya. Ada lagi namanya Petrus. Ketika ditanya, kenapa dijebloskan dalam penjara? Nyolong tuh. Bunuh orang. Ya, ngerampok. Berarti orang Kristen ada model seperti itu. Tapi Tuhan katakan kalau engkau mau dipakai sebagai batu hidup, tanggalkan, buang segala kejahatan itu. Terus juga tipu muslihat. Ada nggak orang Kristen suka tipu-tipu? Ada. Tipunya tipu rohani itu. Ya. Ada orang Kristen yang tipu-tipu. Terus lagi dikatakan, ada nggak orang Kristen yang munafik? Munafik tahu ya maksudnya ya? Tanya Ibu Ade deh, Ibu Ade dari tadi yang bukan, saya mau tanya Ibu Ade yang munafiknya gimana Ibu Ade? Orang Kristen yang munafiknya gimana Ibu Ade? Baik depan dan di belakang. Baik di depan sih baik, di belakang nusuk gitu. Bahaya nggak model seperti ini? Bahaya. Ada nggak orang Kristen model seperti ini? Ada. Kalau ini dipakai untuk membangun sebagai batu hidup, membangun bangunan Allah itu rusak. Ya, akan rusak. Apalagi dikatakan kedengkian. Dengki tahu maksudnya ya? Nggak suka orang lebih baik dari dirinya. Dia mau dia seperti ini. Ini dengki. Ada lagi dikatakan fitnah. Fitnah itu artinya apa fitnah? Ibu Sujan, kalau fitnah itu artinya apa Ibu Sujan ya? Ngomongin orang tapi nggak sesuai dengan kenyataan, makanya itu fitnah. Jadi 5 ini buang. Kalau engkau mau dipakai sebagai batu hidup, buang 5 ini. Kita sebelum percaya kepada Kristus, kita hidup dalam kondisi seperti ini. Kita hidup dalam kondisi seperti ini.
Tapi Tuhan kehendaki ketika kita sudah percaya kepada Kristus, kita sudah diubah lahir baru, hendaknya ini dibuang dari hidup kita. Jangan lagi melekat, apalagi menjadi gaya hidup kita. Ini yang pertama, buanglah segala hal-hal seperti itu. Yang kedua, kalau kita lihat di dalam ayat yang kedua, dikatakan apa? Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir. Tanya Ibu Lingling dah. Ibu Lingling, kalau bayi baru lahir, dikasih makannya apa Ibu Lingling? Susu. Benar? Susu kental manis? Susu kambing? Susu ibunya. Yang paling ideal susu ibu. Tuh. Misalnya Ibu Lingling ini suka masak rendang sapi. Wah, doyan banget aku kalau masaknya paling enak. Lebih Ibu Lingling lihat anaknya lahir masih bayi lucu, ibu-ibu lah. Saya mau masakin dia rendang sapi ya. Kasih dia rendang sapi. Apa yang terjadi dengan bayi itu? Apa yang terjadi Ibu Lingling? Ya sakit dia Pak. Dia sakit, ujung-ujungnya bisa mati. Kalau misalnya kita kasih, lalu bayinya sakit, kita bawa ke dokter. Dokter tanya, kenapa bisa bayinya bisa sakit seperti ini? Tadi saya kasih makan rendang dokter. Respon dokter seperti apa kalau ngomong seperti ini? Jawab aja. Ibu sehat nggak sih? Pasti tanya gitu kan? Kalau kita katakan sehat dokter, ibu tahu nggak kalau dikasih makan rendang ini, bayi ibu akan celaka. Jadi firman Tuhan katakan ketika engkau mau dipakai sebagai batu hidup, jadilah engkau seperti bayi yang baru lahir. Artinya apa bayi yang baru lahir? Dia pasti mau susu yang murni, yang bukan dikotori dengan yang lain. Bayi itu akan tumbuh sehat ketika dia diberikan ASI, air susu ibu. Dia akan bertumbuh dengan sehat, kuat. Jadi nanti dalam proses bayi itu, mulai dia lahir, dikasih air susu murni, bertambah umur, pelan-pelan kan mulai dikasih makanan-makanan yang lebih keras ya. Saya dulu ingat waktu pertama kali dianugerahkan oleh Tuhan anak pertama. Wah, pertama kasih minum ASI. Terus karena ASI udah mulai berkurang, tambah susu sapi. Dikasih, setelah tambah lagi umurnya, kasih lagi bubur ya, bubur yang dihaluskan. Kasih lagi. Terus lama-lama sekarang ya udah kasih makan yang keras-keras kayak udah biasa. Itu prosesnya. Jadi firman Tuhan katakan, yang kedua, kalau orang itu mau dipakai sebagai batu hidup, orang percaya itu harus jadi seperti bayi yang baru lahir, yang selalu akan air susu yang murni dan yang rohani. Jadi kita bukan dalam pengertian kita jadi bayi yang baru lahir, bukan seperti kelakuan kita seperti bayi. Bukan itu. Tapi kita rindu apa yang kita masukkan dalam diri kita sebagai orang percaya adalah makanan-makanan rohani yang menyehatkan bagi kita. Jadi kalau kita katakan Tuhan, aku mau dipakai sebagai batu hidup itu, buanglah hal-hal yang harus engkau buat dari hidup, dan masukkanlah dalam dirimu hal-hal yang rohani itu, yang akan membuat engkau semakin bertumbuh, semakin lama semakin kuat. Ketika sebuah bangunan itu dibangun, tentunya ada tujuan di sana. Kita membangun rumah ada tujuannya, untuk kita bisa diam di rumah itu tinggal dengan enak, dengan nyaman, kita tinggal dalam rumah itu. Nah, kalau kita bicara tentang membangun bangunan Allah, tujuannya untuk apa?
Coba kalau kita baca di dalam Mazmur tadi udah dibacakan Mazmur 44. Coba kita lihat apa yang dikatakan dalam Mazmur 44 ayat 2 sampai ayat yang keempat. Dikatakan seperti apa firman Tuhan ini? Mazmur 44 ayat yang kedua sendiri. Ayat 2 dulu kita lihat. Ya Allah, dengan telinga kami sendiri telah kami dengar, nenek moyang kami telah menceritakan kepada kami perbuatan yang telah kau lakukan pada zaman mereka, pada zaman purbakala. Ayat 3-nya, engkau sendiri dengan tanganmu telah menghalau bangsa-bangsa, tetapi mereka ini kau biarkan bertumbuh. Suku-suku bangsa telah kau celakakan, tetapi mereka ini kau biarkan berkembang. Jadi dari pengalaman orang Israel, mereka telah mengalami banyak hal-hal besar dan ajaib yang telah Tuhan lakukan dalam kehidupan mereka. Dan mereka menceritakan itu. Supaya apa? Supaya generasi berikutnya bisa tahu apa yang pernah Tuhan lakukan dalam kehidupan umat Tuhan. Nah, ketika kita sebagai batu hidup untuk membangun bangunan Allah ini, tujuannya untuk apa? Bukan untuk kita cari nama. Bukan untuk kita semakin diagung-agungkan oleh orang banyak. Bukan. Beda dengan kalau kita baca dalam kitab Kejadian pada waktu manusia membangun menara Babel. Pernah dengar kisahnya ya? Tujuan mereka membangun menara Babel yang ujungnya sampai ke langit. Tujuan untuk apa? Sombong. Cari nama. Tuhan tak inginkan hal seperti itu terjadi. Kita sama-sama membangun. Kita dipakai sebagai batu hidup membangun bangunan Allah itu. Untuk apa? Untuk nama Tuhan dimuliakan. Nama Tuhan diagungkan. Bukan nama kita. Itu baru bisa terjadi kalau setiap batu hidup yang dipakai untuk membangun ini telah membuat hal-hal yang jahat. Kalau enggak bisa. Nah, hari ini khususnya ketika kita memperingati Hari Bapa Internasional, Father's Day. Bapak-bapak dihadirkan di tengah-tengah keluarga. Itu dipakai menjadi batu untuk membangun. Oke. Dan jangan lupa, seorang bapak dihadirkan di tengah keluarga itu sebagai kepala keluarga, betul? Bukan buntut keluarga loh. Bapak itu kepala keluarga. Dia dihadirkan berperan sebagai bapak, sebagai seorang ayah, seorang bapak di keluarganya untuk menjadi kepala keluarga. Kalau dia kepala, berarti dia yang memegang otoritas dalam keluarga itu. Tapi dalam interaksi kita, suami, istri, anak-anak, kita berfokus pada fokus yang sama. Fokusnya siapa? Kristus. Ya, fokusnya Kristus. Jadi semua harus mengarah kepada Kristus. Kalau semua mengarah kepada Kristus, semakin hari semakin kita dekat dengan Kristus, hubungan semakin jauh atau semakin dekat? Semakin dekat. Kalau bukan fokusnya Kristus, kita fokus yang satu suami fokusnya ini, yang istri fokusnya ini, semakin jauh atau semakin dekat ya? Semakin jauh. Jadi ketika kita memperingati hari Father's Day ini, kembali kita ingat, fokus hidup kita berkeluarga itu apa selama ini? Tuhan menghendaki Kristus fokusnya, pusatnya. Suami dihadirkan sebagai kepala keluarga. Dia punya otoritas. Ada tanggung jawab di sana. Beberapa waktu yang lalu, seorang pejabat negara kita tersinggung ya, ketika ada lontaran ini, sosok ini sebagai patung istana.
Pernah dengar? Siapa yang disebut kampung istana? Pernah dengar nggak istilah ini? Itu cukup heboh tuh, ada istilah itu dipakainya. Jadi cuma sebagai sekedar patung pajangan di istana itu, karena tidak berfungsi berperan apa-apa. Nah, jangan sampai julukan ini melekat pada seorang ayah, seorang bapak. Ketika dia dihadirkan, dia bukan menjadi patung, bukan, tapi dia pribadi yang unik di mata Tuhan. Berarti dengan keunikan itu dia harus menjalankan peran untuk bagaimana dia bisa membawa keluarga itu menjadi keluarga yang tentunya angkuh. Jadi kembali kita melihat kepada diri kita, khususnya para bapak. Sudahkah kita berperan menjalankan peran itu sebagai seorang bapak dengan keluarga kita? Jadi biarlah melalui firman Tuhan hari ini kita kembali merefleksikan tentang diri kita masing-masing. Kalau kita sudah dipanggil untuk bersama-sama dipakai oleh Tuhan menjadi batu hidup itu, apakah kita sudah memberikan diri kita? Hal yang harus kita bersihkan, yang harus kita buang sudah kita lakukan. Yang harusnya ada masuk di dalam hidup kita, sudah kita buka hati kita untuk memasukkan hal itu. Setelah itu kita bersama-sama dipakai oleh Tuhan membangun. Dan bangunan itu akan menjadi bangunan yang kokoh dan kuat. Tapi sekarang yang terjadi justru hal yang harusnya kita buang, kita simpan, malah itu menguasai hidup kita. Kalau itu menguasai, satu saja batu hidup itu kualitasnya jelek, berpengaruh nggak untuk keseluruhan? Berpengaruh. Ya, berpengaruh. Buangan itu akan rapuh dan akan gampang untuk dirobohkan. Kita tidak ingin terjadi hal seperti itu. Amin firman Tuhan, kita akan berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk apa yang boleh kami dengar melalui firman-Mu tadi ini. Kami telah ditebus di dalam penebusan Kristus, dan kami diberikan tugas khusus, diberikan mandat khusus untuk bersama-sama membangun bangunan Allah. Diri kami sendiri adalah batu hidup yang Tuhan mau pakai untuk proses pembangunan itu. Untuk itu biarlah kami boleh membuang hal-hal yang harus kami buang dari hidup kami. Kejahatan, kedengkian, fitnah, dan hal-hal yang lain yang tidak berkenan pada Tuhan. Dan kami mau hidup kami diisi dengan air susu yang murni dan rohani. Dan kami bersyukur hari ini juga di momen kami memperingati Father's Day, kami para pria, para bapak dihadirkan di tengah-tengah keluarga untuk menjadi kepala keluarga yang memegang otoritas untuk kami menjalani hidup berkeluarga, membesarkan anak-anak yang Tuhan anugerahkan itu. Tuhan, biarlah apa yang kami dengar hari ini boleh kami hidupi dalam hidup kami. Saat ini kami berdoa untuk beberapa hal yang menjadi pergumulan kami. Kami berdoa untuk beberapa jemaat yang hari ini tidak bisa hadir karena kelemahan tubuh mereka, karena sakit penyakit yang sedang mereka derita.
Dan secara khusus kami mau berdoa buat Ibu Apau yang beberapa hari ini dia dirawat di rumah sakit. Kadar sel darah putihnya yang sudah stabil, yang cenderung untuk meningkat. Tuhan, biarlah Engkau yang kiranya beranugerah untuk menolong dia dalam kelemahan tubuh yang dialami saat ini. Biarlah Engkau sendiri menjamah dia, menyatakan kuasa mujizat-Mu, dan dia boleh mengalami pemulihan ini. Kami juga mau mendoakan untuk Ibu Armo yang juga sakit dan juga sempat dirawat di rumah sakit. Biarlah Engkau kiranya juga menolong dia, menjamah, memulihkan dan menyembuhkan dia. Kami juga doakan buat Ibu Aili yang juga mengalami kondisi badan yang kurang sehat. Engkau kira juga akan menolong, menjamah dan memulihkan dia. Terima kasih Tuhan, kami juga serahkan yang sedang bergumul dalam hidup berkeluarga. Tuhan, biarlah keluarga yang sedang bergumul ini boleh mendapatkan kembali pemulihan itu. Hubungan yang sudah mulai jauh, yang mulai dingin, bahkan sudah mulai ada pemisah. Tuhan yang kiranya beranugerah untuk mengikat mereka kembali dengan kasih Kristus itu, sehingga mereka menjadi keluarga yang utuh untuk dibina, untuk menjalaninya bersama-sama. Tuhan, kami juga bersyukur hari ini kami boleh bersama-sama juga untuk bisa beribadah di dalam gereja Tuhan di tempat ini. Tuhan, biarlah Engkau akan terus memimpin dalam hidup kami bergereja. Kami dipakai menjadi batu hidup itu untuk membangun gereja-Mu ini, saling meneguhkan, saling menguatkan, sehingga ketika ada kerukunan itu, ada ikatan kasih yang mesra satu dengan yang lain, maka kami yakin bahwa Tuhan sendiri juga yang akan bekerja memberkati dalam pertumbuhan perkembangan dari gereja-Mu ini. Juga kami terus berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia, khususnya ketika kami akan mempersiapkan diri untuk menghadapi pemilu di tahun 2024 mendatang. Engkau kiranya juga yang akan memimpin dalam proses yang sekarang sedang berlangsung, sehingga kami boleh melihat Tuhan berkarya di tengah-tengah bangsa ini, khususnya ketika kami akan memilih pemimpin yang akan melanjutkan kepemimpinan sebagai presiden dan wakil presiden. Kau kenal hati setiap orang, dan orang yang memiliki hati cinta akan bangsa inilah yang akan Tuhan pilih dan akan Tuhan ungkap. Terima kasih Bapa, inilah doa syafaat kami. Engkau juga mengenal akan pergumulan pribadi kami masing-masing hari ini. Kami mungkin tidak sempat, bahkan sulit untuk mengungkapkannya dengan kata-kata kami. Tapi Tuhan yang mengetahui sampai di kedalaman hati kami, Tuhan yang mendengar itu, dan Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi pergumulan hidup kami. Ini doa kami Bapa, doa syafaat yang kami telah sampaikan di hadapan-Mu, dan kami akan menyempurnakan doa syafaat ini dengan doa yang Yesus telah ajarkan bagi kami. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Balik langit dan bumi, dan
kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, dan kandungan pada Roh Kudus, lahir dari Anak Maria, yang menderita sengsara di bawah Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bagi pulang dari antara mati, naik ke surga, duduk sebelah Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan di sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Ya, sudah saatnya kita akan memberikan persembahan. Nats untuk persembahan diambil dari kitab Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik dan yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Dan kita menyanyikan pujian persembahan, Ku mau serahkan semua milikku. Ya Tuhan Yesus, terima kasih buat anugerah yang Kau berikan sepanjang hidup kami hari lepas hari. Sehingga pada hari ini kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Berkati hamba-Mu Tuhan, Pendeta Sutotan, dan berilah kesehatan selalu. Biarlah setiap hari kami dapat mengerti akan firman yang sudah kami dengar dan dapat menerapkan dalam kehidupan kami. Pada saat ini juga kami ucap syukur dan terima kasih ya Tuhan, Kau sudah beri kami kesempatan untuk berikan persembahan. Biarlah persembahan ini Kau berkati untuk kemuliaan hanya padamu saja. Terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita nyanyikan pujian dari KPPK nomor 367. Yesus selamatkanmu.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. dan terimalah berkat Tuhan. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ya, selesai sudah ibadah kita pada pagi hari ini. Silakan duduk kembali. Kita bisa teduh sejenak untuk ucap syukur pada Tuhan. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya, nanti Pendeta Sutotan akan